Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang sekali saya dapat kembali menyapa Bapak Ibu Saudara semua melalui siaran ini, dan saya berharap kita semua tetap dalam kondisi yang sehat, yang kuat, terus bersemangat sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena itu bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang mendengarkan siaran ini dimanapun Bapak Ibu berada, sebelum melakukan segala aktivitas, segala rutinitas, saya mengajak kita semua untuk mari persiapkan hati dan telinga kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur karena kebaikan Tuhan yang boleh kami terima sepanjang hidup kami. Sampai saat ini Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan itu terbukti. Kami masih boleh Tuhan izinkan untuk hidup, menikmati udara, menikmati segala berkat Tuhan. Karena itu Bapa, mampukan untuk kami tetap hidup di dalam kebenaran-Mu. Dan biarlah sebagai pondasi iman kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami juga untuk mengerti dan melakukannya Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus, amin. Bapak Ibu Saudara, ayat bacaan kita saat ini terambil dalam Wahyu 2 ayat keempat. Demikian firman Tuhan. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Amin. Sudah menjadi hal yang lumrah melihat adanya perbedaan ketika orang berada pada masa pacaran dan setelah menikah. Biasanya ketika pada masa pacaran, semuanya terlihat indah, romantis. Sebagian pria akan berusaha memberikan bunga secara rutin. Sebagian juga penuh perhatian dengan menelpon berjam-jam, antar jemput kemanapun, dan sebagainya. Lalu bagaimana setelah menikah? Semua kebiasaan itu perlahan-lahan mulai hilang. Apalagi jika usia pernikahan mencapai tahunan. Jangankan bunga, hari ulang tahun pasangannya pun terkadang lupa. Sebuah fenomena yang sama sering terjadi pada kehidupan kekristenan kita. Ketika seseorang baru menerima Tuhan Yesus, mereka biasanya merasakan cinta mula-mula, yaitu tahapan di mana orang akan menggebu-gebu melayani Tuhan, tidak pernah absen saat teduh. Setelah semuanya berjalan stabil, masuklah fase berikutnya di mana hal tersebut jadi sebuah rutinitas. Ditambah lagi dengan kesibukan hidup duniawi yang penuh dengan deadline, dikejar-kejar waktu, sibuk mencari nafkah dan lain sebagainya. Semangat mulai mengendor dan doa pujian penyembahan serta saat-saat teduh lainnya mulai bolong-bolong. Ini terjadi bukan hanya bagi jemaat, tetapi juga di antara hamba-hamba Tuhan. Ayat bacaan hari ini cukup keras. Bayangkan, dicela Tuhan. Karena kita kehilangan kasih mula-mula. Pertanyaannya, kenapa Tuhan harus mencela? Jelas, karena Tuhan tidak pernah dan tidak akan pernah mengendurkan kasih-Nya sedikit pun pada kita. Betapa kasih setianya tetap sama sampai kapanpun. Tapi lihatlah kita, hanya dalam hitungan tahun saja kita bisa menjadi tawar. Bahkan tanpa disadari, mungkin mezbah kita tengah runtuh. Tuhan selalu ingin kita tetap mengasihi Dia sepenuh hati. Tuhan ingin kita tetap setia dan bersemangat melayani Dia sampai akhir, seperti saat kita awali dulu. Mari kita periksa diri kita. Jika memang mezbah kita sedang runtuh, bertobatlah dan mari bangun kembali. Ingat bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Tanpa Dia, apa jadinya kita? Kembalilah membaca Alkitab secara teratur, berdoa dan mengucap syukur, berikan nyanyi dan tarian yang terbaik, dan biarkan roh kita menyala-nyala untuk memuji Tuhan. Betapa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Bangunlah sebuah mezbah yang kuat, agar kita tidak pernah keluar dari tahta kudus-Nya. Amin. Kiranya renungan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua yang mendengar, dan mendapatkan kembali kekuatan yang baru untuk menjalani hari ini. Apapun kesibukan Bapak Ibu Saudara saat ini, dimanapun Bapak Ibu berada, saya percaya bahwa Roh Kudus menjamah hati kita dan memberikan kita pengertian serta kemampuan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Dan sebelum kita memulai aktivitas, mari kita sehati berdoa. Ya Tuhan, Engkau yang sangat mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Bagaimana dengan hari-hari yang kami lalui?
Kami akui seringkali kami merasa kami sudah mulai kendor. Seringkali kami merasa kami kurang bersemangat, terlebih lagi untuk membangun mesbah kepadamu, bersekutu denganmu. Dengan segala aktivitas, bahkan dengan segala permasalahan yang tidak kunjung selesai. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa sesungguhnya dalam kondisi ketika kami mulai menyerah, Tuhan tidak pernah menyerah. Engkau selalu memberikan kasih-Mu bagi kami. Sebab itu ya Bapa, mampukan untuk kami kembali menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Supaya kami kembali intim dengan-Mu ya Tuhan. Membangun kembali mesbah, merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan kami tahu kami perlu kekuatan itu daripada-Mu. Dimanapun kami berada, biarlah hati dan pikiran kami senantiasa hanya tertuju pada Tuhan. Supaya yang terjadi dalam kehidupan kami adalah kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa untuk tetap prokes, terus andalkan Tuhan, dan lihat mujizat Tuhan akan terjadi atas saudara dan saya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.